Kenapa ya? Dina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Faslun fasal fi bayanil awqat allati tahrumu fiha shalat. Fasal penjelasan tentang waktu-waktu yang diharam. 5 waktu yang akan disebutkan oleh musannif tangqasimu ila qismaini, bisa dikategorikan menjadi 2 kategori. Al-awwal, yang pertama, ma ta'allaqa bihil hurmatu bil fi'li, atau mungkin ma ta'allaqatil hurmatu bil fi'li, mungkin gitu aja ya. Yang keharamannya terkait dengan mengerjakan sholat faqat saja dunal waktu, tanpa terkait dengan waktu. Walahu waqtan, dan ini punya 2 waktu. Ba'da sholatis subhi ila tulu'i syamsi, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, ila isfirar, sampai isfirar ya, sampai isfirar. Isfirar di sini ya sampai menguning. La arti makna makna ta'alluqiha bil fi'li, yakni arti keterkaitan keharaman tersebut dengan fi'il, artinya anna hurmatas sholati, bahwa keharaman sholat fi dzalikal waqti, di waktu itu, la tattajihu, artinya tidak mengarah, ay la yasiru dzalikal waqtu waqta hurmatin, artinya waktu itu tidak menjadi waktu yang diharamkan, illa, kecuali idza fu'ilat, kecuali kalau sudah dilakukan sahibatul waqti, yaitu sholat yang disyariatkan di waktu itu, yaitu sholat subuh atau sholat asar. Famata lam tuf'al, kapan saja sholat subuh dan sholat asar itu belum dilakukan, fala hurmata, maka tidak ada keharaman li sholati fihi, untuk sholat di waktu tersebut. Jadi gini, di antara 5 waktu itu kan nanti ada yang setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan setelah sholat asar sampai isfirar, sampai menguning. Lah, ini keharamannya ini terkait dengan orang sudah melakukan sholat subuh atau sholat asar atau belum. 2 orang, misalnya sholat asar mulai jam 3, 2 orang sama-sama bangun jam 3. Yang satu sudah sholat asar, yang satu belum sholat asar. Bagi yang sudah sholat asar ini, maka tidak boleh mengerjakan jenis-jenis sholat yang nanti disebutkan di waktu itu. Tapi yang B ini, karena dia belum sholat asar, maka bagi dia belum haram sampai nanti isfirar. Ya, sholat subuh taruhlah jam 5. Ini sama-sama bangun jam 5, yang A langsung sholat sunnah lalu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh sudah diharamkan bagi dia untuk menjalankan sholat sunnah mutlak misalnya. Tapi si B, berhubung waktu subuh kan masih longgar, jam 5 dia tidak langsung sholat subuh. Dia sholat subuh dari jam 5:04 sampai setengah 6 sampai. Yang penting dia belum sholat subuh, maka bagi dia belum diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Artinya yang dimaksud dengan keterkaitan keharaman itu dengan melakukan adalah ini haram bagi yang sudah sholat subuh atau sholat asar saja. Yang belum sholat subuh dan belum sholat asar, maka bagi dia belum diharamkan. Meskipun tadi kalau hitungan bangunnya sama-sama bangun jam 3 sore atau jam 5 pagi, tapi yang satu langsung sholat asar atau sholat subuh, yang satu belum, maka yang sudah sholat maka haram melakukan sholat sunnah mutlak. Yang belum sholat ya belum diharamkan. Nah, itu dia. Li'annal hurmata, karena keharaman, laisat lidzatil waqti, bukan karena waktu itu, tapi karena apakah orang sudah sholat subuh atau belum sholat subuh, sudah sholat asar atau belum sholat asar. Wa tsani ma ta'allaqa bil fi'li wal waqti ma'an, yang kedua yang terkait dengan fi'il sekaligus waktu, atau terkait dengan waktu saja, atau lebih tepatnya ya mungkin ma ta'allaqa bil waqti, yang keharamannya memang kaitannya dengan waktu. Ya, lah ini nanti yang akan disebutkan. Ya,
Ini nanti yang akan disebutkan. Misalnya, dari isfirar sampai matahari tenggelam. Dari isfirar sampai matahari tenggelam. Mau sholat asar atau belum sholat asar, ini sudah haram untuk orang melakukan sholat sunnah mutlak. Kenapa? Karena sudah mulai masuk pada waktu yang dilarang untuk sholat di waktu tersebut karena waktu itu. Bukan karena kaitannya dia sudah sholat atau belum sholat. Itu loh. Ya. Wahya thalathatul baqiyah, yaitu 3 sisanya. Wahya min tulu'i syamsi ila irtifaiha qadra rumhin, yaitu dari mulai terbitnya matahari sampai meninggi seujung tombak, kurang lebih nanti 7 hasta ya dalam pandangan mata. Wa indal istiwa, ketika matahari tepat berada di atas kepala di pertengahan langit. Wa indal isfirar ila kamalil ghurub, dari mulai matahari menguning sore hari sampai memang betul-betul tenggelam. Yakni artinya anna hurmata sholati fi dzalikal waqti la tatawaqqafu ala fi'li sahibatil waqti. Tidak, maka haraman sholat di waktu itu tidak ada kaitannya apakah sudah sholat asar atau belum, sudah sholat subuh atau belum. Bal akan tetapi mata wujida waktun min tilkal awqatis salas, akan tetapi ya, kapan waktu itu sudah sampai dari 3 waktu ini, tahrumu sholatu fihi, maka haram untuk sholat sunnah mutlak dan yang lain sebagainya di dalam waktu tersebut. Wa in lam tuf'al sahibatul waqti, meskipun belum mengerjakan sahibatul waqti, yaitu sholat asar misalnya ya. Jadi kayak tadi yang saya contohkan, misalnya isfirar, matahari menguning misalnya jam 5 sore. Jam 5 sore waktu asar masih ada. Ini orang bangun jam 5 kurang 5 menit. Bangun, wudhu, dan lain sebagainya. Dia kan belum sholat asar. Tapi waktunya sudah masuk isfirar. Ini tidak penting kamu sudah sholat asar atau belum sholat asar. Yang penting sudah isfirar, maka haram bagi kamu untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak atau sholat yang sebabnya mutaakhir, sebagaimana nanti akan disebutkan. Itu. Nah, ini baru masuk ke matannya. Tadi itu khulasohnya ya. Tahrumu, diharamkan, ay wala tan'aqidu, diharamkan lagi tidak sah. Fi ghairi haramil makki, di luar haram makki. Kalau di haram makki nanti tidak diharamkan. Di haram makki orang sholat kapanpun, tawaf kapanpun itu diperbolehkan. Tidak ada waktu pantangan. Tidak ada waktu pantangan. Ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait aw shalla fihi fi ayati sa'atin sya'a, di waktu kapanpun. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian larang seorang pun untuk tawaf di bait, di Ka'bah, atau sholat di haram makki kapanpun dia inginkan. Nah, dari situ disimpulkan, kecuali dikecualikan kalau dari tempat adalah haram makki, maka tidak ada namanya waktu hurmah, tidak ada waktu hurmah ya. Mau sholat nafilah mutlak di waktu kapanpun, kalau di haram makki hukumnya diperbolehkan ya, meskipun nanti ya khilaful aula, untuk menjaga ini madhab lain yang mengatakan tidak ada pengecualian tempat. Tapi kalau haram apa enggak haram, ini tidak haram kalau dilakukan di haram makki. Diharamkan as-sholatul lati laisa laha sababun, salat yang tidak bersebab, aslan tidak bersebab sama sekali, kan naflil mutlak, nafilah seperti nafilah mutlak, aulaha atau memiliki sebab, lakin la mutaqaddimun alaihima wala muqarinun, tapi sebabnya bukan sebab yang mutaqaddim atau muqarin. Jadi gini, sholat itu bisa dibagi menjadi 2. Sholat mutlak sama sholat muqayyad. Sholat mutlak ini sholat yang tidak terikat sebab, lagi tidak terikat waktu. Ini namanya sholat mutlak. Ini sholat tanpa merek. Sudahlah ya, sholat sunnah gitu saja. Ada sholat yang muqayyad, sholat yang terikat. Terikat dengan apa? Muqayyadun bil waqti atau muqayyadun bis sababi. Kalau muqayyadun bil waqti tidak perlu kita bahas di sini karena waktunya sudah ada, seperti sholat duha misalnya, sholat tarawih, sholat witir dan lain sebagainya. Ada yang muqayyadun bis sababi, artinya ada sholat itu karena ada suatu sebab. Lah sholat yang muqayyad bis sabab itu pun ada 3. Sababun mutaqaddim,
sama sababun muqarin, sama sababun mutaakhir. Arti dari sababun mutaqaddim adalah ada sebab baru ada sholat. Semisal tahiyatul masjid. Orang kan masuk masjid dulu, baru sholat. Raka'atul wudu, orang wudu dulu, baru disunahkan untuk sholat. Atau qadha, ya, orang melakukan sebabnya dulu, baru nanti disyariatkan untuk mengqadha'nya. Ada yang sebabnya muqarin. Sebabnya muqarin, ya ada sholat di waktu sebab itu beriringan dengan sebabnya. Seperti kusuf dan khusuf, sholat gerhana bulan atau matahari. Itu kan sholat dikerjakan bukan sebelum gerhana, bukan setelah gerhana, tapi pas gerhana. Atau sholat istisqa. Sholat istisqa itu kan sholat yang dilakukan bukan sebelum paceklik atau setelah paceklik, tapi pas paceklik. Namanya sababun muqarin. Ya, ada yang sababun mutaakhir. Ada sholatnya baru nanti ada sebabnya. Seperti 2 rakaat ihram dan istikharah. Lah, yang diharamkan di 5 waktu ini ada 2. Sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang bersebab tapi sebabnya mutaakhir. Seperti istikharah dan 2 rakaat ihram. Tapi kalau sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarin, maka tidak ada kaitannya sama 5 waktu ini. Artinya tidak haram dan tetap sah dilakukan di 5 waktu ini, kecuali kalau menyengaja memang melakukan di waktu itu. Nah, maka yang seperti ini tetap tidak diperbolehkan. Ya. Nah, makanya di sini katakan bukan yang diharamkan itu adalah sholat yang bukan yang sebabnya mutaqaddim, bukan juga yang sebabnya mutaakhir, bukan yang sebabnya muqarin, tapi yang sebabnya mutaakhir seperti 2 rakaat ihram dan istikharah. Diharamkan fi khamsati awqatin, diharamkan di 5 waktu yang nanti akan disebutkan, ya. Amma sholatul lati laha sababun mutaqaddim, adapun salat yang memiliki sebab yang mendahului, karok atel wudu, seperti 2 rakaat wudu, au muqarinin, atau yang memiliki atau yang memiliki sebab yang mengiringi, seperti sholatul kusuf, sholat gerhana, falahu, maka diperbolehkan fi'luha, mengerjakannya fi ai waqtin sya'a, di waktu kapanpun dia ingin, walau fi hadhil awqat al khams, meskipun di 5 waktu ini, malam yata'amad fi'laha fiha, selama memang tidak menyengaja melakukan sholat di waktu itu, ya. Wa minas sholati allati laha sababun mutaqaddim, termasuk sholat yang memiliki sebab yang mendahului adalah al fawaid. Fawaid, sholat-sholat yang sudah tertinggal sampai keluar waktunya, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat sunnah, karena mengqadha sholat sunnah ini juga hukumnya boleh. Mengqadha sholat sunnah juga hukumnya boleh. Wal mandurah, dan sholat yang dinadarkan, ini sebabnya mutaqaddim. Kenapa? Ada ucapan nazar dulu, baru ada sholat. Wal mu'adah, sholat yang diiadah, itu kan iadah sebabnya juga mutaqaddim. Wa sholatul janazah, sholat jenazah, kan orang mati dulu baru disolatkan. Wa kadza sajdatat tilawati wa syukri, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah kan karena melewati ayat-ayat yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud syukur kan karena memang ada nikmat yang didapat sebelumnya atau terhindar dari musibah. Artinya sebabnya seluruhan ini mendahului. Ini tidak apa-apa dilakukan di 5 waktu ini. Lah, waktu itu kapan? Ya, jadi ini inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, dari mulai terbitnya matahari sampai meninggi seujung tombak, takriban, kurang lebih seujung tombak. Yakni artinya yadkhulu waktuha, masuk waktunya, min ibtida'i tulu isyamsi, waktu hurmah yang pertama adalah dimulai dari terbitnya matahari, wa yastamiru, dan berlanjut ila antartafi'a, sampai matahari meninggi, ala sathil ardi, di atas permukaan bumi, miqdara tuli rumhi, seukuran panjang apa? Panjang tombak, min rimahil Arab, dari tombak-tombaknya orang Arab. Wa huwa sab'atu adru'in takriban bidhira'il yad, yaitu kurang lebih adalah 7 dhira', ya,
dengan dhira' adami, dhira' manusia. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin kita di pantai, di pesisir itu matahari terbit, lalu kok meninggi itu, seandainya kita pasang tombak, itu kok meningginya sudah seujung tombak yang ukurannya 7 dhira' tadi itu, oh berarti waktu hurmahnya sudah selesai. Waktu hurmahnya sudah selesai. Ya. Wa tsani indal istiwa. Dan yang kedua adalah indal istiwa, waktu istiwa. Wa huwa waktu wuqufi syamsi fis sama, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Wa huwa zamanun yasir, dan itu waktunya sebentar sekali. Bihaitsu la yakadu yush'aru bihi. Hampir-hampir tidak terasa karena saking cepatnya. Loh kok lalu diharamkan, kenapa? Wong hampir-hampir tidak terasa. Lakin in sadafaul ihramu la tanaqid. Tapi kalau kebetulan waktu itu ada lalu orang takbiratul ihram, maka salatnya tetap tidak sah. Ya. Lah, keharaman wa hurmatus sholati binisbah li waqtil istiwa, keharaman salat di waktu matahari tepat di atas kepala itu fi ghairi yaumil jumu'ati, di selain hari Jumat. Nah, berarti kan tadi kita punya dua pengecualian. Pengecualian tempat itu boleh sholat kapanpun, sholat apa saja di haram al-makki. Kalau pengecualian waktu adalah hari Jumat, boleh sholat ketika istiwa, sholat sunnah mutlak atau dzatu sababin mutaakhir, ya, di waktu istiwa. Kenapa? Karena ya di hadisnya disebutkan li'anna jahannam la tusa'aru yaumal Jumat. Ya, karena neraka jahanam tidak dinyalakan, tidak di apa istilahnya tuh, dinyalakan secara kuat di hari Jumat, seperti itu. Amma fi yaumil jum'ah fala hurmata, maka tidak diharamkan karena diberkahinya hari itu, bahkan neraka jahanam pun tidak dinyalakan di hari itu. La tusa'aru jahannamu yaumal jumu'ah. Wa tasihhu salat indahu, maka salatnya sah di waktu itu, artinya di hari Jumat indal istiwa. Wa in lam yahdurha, meskipun dia bukan orang yang hadir dalam sholat Jumu'ah. Seperti itu. Wa tastamirul hurmatu, dan keharamannya berkelanjutan hatta tazula syamsu, sampai matahari tergelincir. Tamila an wasatis sama, yaitu sudah condong dari pertengahan langit ila jihatil gharb, menuju arah barat. Wa thalithuha, yang ketiga, indal isfirar, inda isfirari syamsi, inda qurbi ghurubiha, ketika matahari menguning, ketika dia hampir tenggelam, itu kan warnanya menjadi kuning. Ya, jinggo kalau orang Jawa bilangnya. Hatta tagruba, sampai betul-betul tenggelam, sampai betul-betul tenggelam. Wa rabi'uha, yang keempat, ba'da ada'i fardhi sholati subhi, ba'da ada'i fardhi sholati subhi, setelah melakukan sholat subuh ada. Liman sholaha adaan mughniyatan anil qadha, yaitu bagi orang yang telah melakukan sholat subuh secara ada dan sholat subuh yang tidak perlu diqadha. Artinya ada dua di tempat yang dimana situ sebenarnya itu banyak air. Itu kan sholatnya bukan sholat yang mughniyah anil qadha, sholat yang mencukupkan untuk tidak perlu diqadha, itu harus diqadha lagi. Lah kalau jenis sholat subuhnya seperti itu, atau nanti sholat asarnya seperti itu, maka setelah qadha, au adaan, atau sholat ada lakin lam tughni anil qadha, tapi tidak mencukupkan dari qadha. Seperti apa itu? Kaman sholla bitayammumin, seperti orang yang sholat dengan tayamum, bimahalin, di tempat yaglibu fihi wujudul ma', seringnya di situ ada air. Lam tahrumus sholat, maka pada saat itu tidak haram sholat sunnah mutlak atau dzatu sababin mutaakhir, ya, di waktu itu. Wa tastamiru, dan keharaman sholat setelah subuh ini sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Ya, watarta fi ala sathil ardi, yaitu apa? Meninggi, muncul di permukaan bumi, ya, permukaan tanah. Wa khamisuha, yang kelima, ba'da ada'i sholatil asri, setelah melakukan sholat asar. Liman shallaha bima marra fi sholatis subhi,
bagi orang yang melakukan sesuai dengan tadi kriteria yang ada pada sholat subuh. Artinya sholat asar sholatnya ada, kalau qadha setelah itu pun tidak masalah, sholat sunnah mutlak. Syarat yang kedua adalah sholat asar yang tugni anil qadha. Kalau sholat asarnya menggunakan tayamum di tempat yang situ biasanya ada air, artinya sholat asar itu pun kan nanti tetap harus diulang. Maka setelahnya tidak ada pantangan untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau dzatu sababin mutaakhir. Ya. Hatta yaitu wa khamis wa ba'da salat al-asr liman sholaha bima marra fi sholati subhi walau kanatis sholatu majmu'ata jam'at takdim, meskipun sholat tersebut adalah dijamak takdim dengan sholat apa? Duhur. Wa tastamirul hurmatu, dan keharaman tersebut akan terus berlanjut hatta kadat an taghruba syamsu, sampai hampir-hampir matahari tenggelam, yaitu waktul isfirar, waktu matahari menguning, yaitu dia. Nah, ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Secara global ada 3 waktu, secara rinci ada 5 waktu. Secara global ya dari mulai setelah subuh sampai matahari meninggi seujung tombak, dari mulai ba'da asar sampai matahari tenggelam, dan waktu istiwa. Itu kalau hitungan secara global. Dan di hadisnya memang nanti salatu awqatin, kan hadisnya Bara' bin Azib kalau tidak salah. Salatu awqatin nahana Rasulullah SAW an nusalliya fiha wa an naqbura fiha mautana. 3 waktu yang kita dilarang ya Rasulullah SAW untuk sholat di dalamnya dan untuk mengubur jenazah di waktu itu. Ya, menyebutkan ya 3 waktu global tadi itu. Ya. Ya. Faslun fasal fi bayani adadi saktatis sholati wa mawadhi'iha. Penjelasan mengenai jumlah saktah, jeda yang ada pada sholat dan tempatnya di mana saja. Wahia min hayatiha, saktah ini termasuk dari hayatus sholah. Kan sholat ini kan ada rukun, ada syarat, ada abaat, ada hayat. Ya. Rukun itu ma tatawaqqafu alaihi sihhatus sholat wa huwa juz'un min mahiyatiha. Syarat ma tatawaqqafu alaihi sihhatus sholat wa huwa laisa juz'an min mahiyatiha. Rukun yang sesuatu yang keabsahan sholat tergantung darinya dan dia bagian dari sholat. Kalau syarat sama tapi dia bukan bagian dari sholat. Rukun seperti membaca Al-Fatihah, syarat seperti suci dari hadas. Ada nanti namanya abaat. Abaat itu sunnah yang ketika ditinggalkan ditambal dengan sujud sahwi. Ada yang keempat adalah hayat, itu sunnah yang ketika ditinggalkan itu tidak mengapa dan tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Itulah yang dilakukan orang di dalam sholatnya. Ada al-arkan, ada asyurut, ada al-abaat, adalah hayat. Ada yang mengatakan ar-ruknu itu ma wajaba wa qata'a, sedangkan asyartu ma wajaba wastamarra. Ala kullil ya seperti tadi yang dijelaskan. Ya. Lah, ini termasuk hayat sunnah, hayah sholat. Saktatus sholat jam'u saktatin wa hiya waqfatun latifatun, yaitu diam sejenak, latifah yasirah, waqfatun yasiratun to latifatun, berdiam sejenak, biqadri subhanallah, sekedar membaca subhanallah, sedurasi orang membaca subhanallah, illallati, kecuali saktah yang fi haqqil imam fil jahriyah, imam saktahnya imam di sholat jahriyah, fi ma baina amin wa surah, antara amin dan surah, fa biqadri qiraatil ma'mumil fatihata qiraatan mu'tadilatan. Jadi semua saktah itu pendek, seukuran orang ngomong subhanallah saja, kecuali nanti kalau imam di sholat jahriyah antara amin dan antara surat, dia disunahkan untuk diam sedurasi bacaan Fatihah sedang. Gunanya untuk memberikan kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu saja yang panjang. Selain itu pendek-pendek sedurasi orang mengucapkan subhanallah. Ya. Ada 6, saktah itu ada 6. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah.
In sunna lahul iftitah, kalau disunahkan iftitah, karena ada sholat-sholat yang tidak disunahkan iftitah seperti sholatul jenazah. Itu tidak usah pakai apa? Sakta, memang itu tidak ada apa ya? Tidak ada doa iftitahnya. Wasaniyah yang kedua, baina doa iftitahi wa ta'awudhi, antara doa iftitah dan ta'awud itu diam sejenak, jangan disambung langsung. Ya, afdalnya diam sejenak. Wa yustahabbu ta'awud fi kulli rak'atin li qira'atin aw badaliha walau fi salatil janazati ma lam yashra' fi qira'atin walau basmalata faqat. Jadi wa yustahabbu ta'awud, main di rumah aja kakak, cepat-cepat sana pulang ya, nggak apa-apa. Wa yustahabu ta'awud, dan disunahkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, dan rakaat pertama itu yang paling akad, paling ditekankan ya. Li qira'atin, sebelum qira'atun, au badaliha, atau pengganti qira'ah, walau fi sholatil janazah, meskipun itu di sholat jenazah. Malam yasra', dengan catatan dia belum masuk fi qira'atin, belum masuk qira'ah, belum masuk surat Al-Fatihah misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lali belum baca apa? Ta'awudnya sudah terlewatkan. Ya, terlewatkan. Ya. Wa tsalitsah, yang ketiga, bainal Fatihati wa ta'awudhi, antara Al-Fatihah dan ta'awud. Artinya antara ta'awud dan Al-Fatihah itu dijeda sebentar. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jeda sebentar, baru nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walau qala baina ta'awudhi wal fatihati lakana aula liyufidat tartib. Ya, kalau dia mengatakan antara ta'awud dan Al-Fatihah, niscaya lebih utama supaya tidak terkesan ta'awud itu setelah Al-Fatihah. Ya. Warabi'ah, yang keempat, baina akhiril Fatihah wa huwa waladdallin wa amin, dan antara amin. Ya. Artinya antara Al-Fatihah sama amin itu disaktah, ya, supaya orang tidak mengira amin itu bagian dari surat Al-Fatihah, dijeda sejenak, ya. Wa amin bil maddi wa takhfifil mim. Amin ala asyhari lughatiha, menurut bahasa yang paling masyhur. Wa huwa mustahab likulli qari'in fi shalat. Jadi boleh amin, boleh bil maddi, boleh bi ghairil mad. Ya. Dan itu disunnahkan likulli qari'in fi shalat wa kharijiha, disunnahkan bagi yang membaca setelah membaca surat Al-Fatihah, baik itu di salat atau di luar salat. Wa yusannu ayyakula qablahu rabbighfirli. Nah, disunahkan sebelumnya membaca apa? Rabbik firli. Wala ba'sa ziyadatun wali walidayya wa ba'dahu rabbul alamin. Rabbik firli wali walidayya. Ya. Ayo. Itu yang kemarin ditanyakan itu. Aduh. Ya. Wal khamisatu, yang kelima, wa baina amin wa surah, antara amin dan apa? Surah. Wa hiya mustahabbatun fi rak'atainil ulayaini. Disunahkan, surat itu disunahkan di 2 rakaat yang pertama. Wa dzalika lil ittiba', ya, karena ittiba' fil maktubat, di salat-salat wajib. Wala tusannu fil akhirataini, tidak disunahkan di 2 rakaat terakhir illa limasbukin lam yudrikil ulayani, kecuali bagi orang yang masbuk yang tidak mendapati 2 rakaat bersama imamnya. Fayaqra'uha, maka disunahkan untuk membacanya fi sholatihi idza tadarakahu wa lam yakun qad qara'ahuma fi ma adrakahu ma lam yaskut anhu liqaunihi masbukan fi ma adrakahu. Jadi gini, kalau orang masbuk, ya, masbuk misalnya 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, artinya bagi dia itu kan rakaat ketiga bagi imam, kan bagi dia ada rakaat yang pertama. Kalau imam tidak lagi disunahkan, imam atau makmum yang sejak awal sholat bersama imam tidak disunahkan di rakaat ketiga dan keempat membaca surat pendek, membaca surat-surat Al-Quran. Nah, tidak disunahkan. Tapi bagi yang masbuk,
yang tidak mendapati 2 rakaat bersama imam, maka bagi dia kan itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka di situ nanti dia tetap disunahkan untuk membaca apa? Membaca surat. Nah, membaca surat pendek. Misalnya kita masbuk 2 rakaat, ya kita setelah Al-Fatihah tetap disunahkan untuk membaca surat pendek. Ya. Malam yaskut anhu, ya, kecuali kalau dia sakata anhu, misalnya dia pun di rakaat yang ketiga pun dia masbuk. Masbuknya misalnya apa? Imam sudah ruko di rakaat yang ketiga, dia baru takbiratul ihram. Ini kan dia langsung ikut ruko bersama apa? Imam. Al-Fatihah pun tidak baca, lebih-lebih lagi apa? Surat setelahnya. Ya. Amas sunanu tabi'ah laha fatutlabu minal mutawwalati. Adapun sunah-sunah yang lainnya maka nanti akan dibahas di kitab-kitab yang panjang. Wasadi satu yang keenam, baina surah wa baina takbiril hui, antara surat, ya, antara akhir surat yang dibaca dan antara dia takbir untuk turun ke ruko, itu juga dijeda dengan sakta. Wal hikmatu fi sunniyatiha liyatamayyaza baina ma atabihi wa ma sayati bihi. Ya, supaya sekedar membedakan antara apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan nanti dilakukan. Waliyu'lam annama ba'dahu laysa mimma qablahu. Ya, memisahlah antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, antara satu sunnah misalnya dengan sunnah yang lainnya. Wa inna kullan matlubun alal istiqlal, dan masing-masing itu ya memang diminta secara tersendiri. Arti sesuatu kan dibedakan itu kan, berarti yang pertama beda sama yang kedua, yang setelahnya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu hikmah daripada sakta. Ya, sakta. Ya. Nah, adapun fasal berikutnya adalah faslun fima yata'allaqu bituma'ninah. Fasal yang terkait dengan tuma'ninah. Bidhammi ta, dengan didommahkan huruf ta, ismu masdarin. Dia ismu masdarin, bukan masdar ya. Dia ismu masdar, ya. Litma'anna. Jadi itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan. Itmi'nanan. Ini kan masdarnya. Tapi ism masdarnya adalah tuma'ninah. Masdarnya itmi'nan, ya, ism masdarnya adalah tuma'ninah. Ya. Al-arkan arkanus shalah allati, rukun-rukun salat allati yang mana? Talzamu ay tajibu, yang diwajibkan fiha, diwajibkan pada rukun-rukun tersebut, at-tuma'ninah. Tuma'ninah arba'atun, ada 4. Ya. Ahaduha, yang pertama ar-ruku'. Ruku' diwajibkan tuma'ninah. Wa tsani al-i'tidal, bangun dari ruku'. Wa tsalis sujud, yang ketiga adalah sujud fi kullin min marrotaihi, di masing-masing dari 2 kalinya. Kan sujud kan 2 kali. Ya. Sujud pertama wajib tuma'ninah, sujud yang kedua juga wajib tuma'ninah. Wa rabi al-julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud, ya. Tsumma bayyana al-musannifu makna tuma'ninah rahimallahu taala, makna tuma'ninati biqaulihi. Lalu musannif menjelaskan arti dari tuma'ninah. Beliau mengatakan at-tuma'ninatu, adapun tuma'ninah, ai haqiqatu, yaitu hakikatnya huna di sini, wahya ibaratun, dia adalah sebutan an sukunin a'dha'i, sebutan untuk tenangnya anggota badan, ba'da harokatin, setelah sebelumnya bergerak. Ya, bergerak dengan gerakan al-hasilah min huwi wa nuhudin, baik itu gerak turun atau gerak naik. Ya, bihaitsu itu harusnya ada tanda apa itu? Tanda garis itu loh, garis kanan kiri itu loh, untuk jumlah i'tiradiyah. Bihaitsu ini adalah tafsiran dari murad sukun. Itu loh. Kan untuk jumlah i'tiradiyah itu kan biasanya ada strap kanan, strap kiri itu loh. Bihaitsu kalau enggak dikasih ini kan membingungkan. Bihaitsu tafsir. Bihaitsu ini tafsiran daripada murad, tafsiran daripada diam. Tenang itu artinya apa? Bihaitsu yastaqiru kullu udwin, yaitu tenang di situ maksudnya adalah kembalinya setiap anggota badan dari anggota-anggota badan orang yang sholat, mahallahu,
di tempatnya masing-masing. Fi mahallihi. Biqadri subhanallah, yaitu sekedar orang mengucapkan subhanallah. Sekedar durasi orang mengucapkan subhanallah. Itu durasi daripada tumak ninah. Itu dia. Ini pembahasan tentang tumak ninah. Insyaallah besok masuk ke sujudu sahwi. Ya, masuk ke sujudu sahwi. Baca surat tadi. Jadi misalnya kan antum mendapati imam sudah di rakaat yang ketiga. Lah antum setelah surat Al-Fatihah itu kalau lumrahnya antum sejak awal ikut sama imam kan tidak disunahkan baca surat pendek setelahnya kan. Tapi berhubung antum masbuk 2 rakaat, maka antum disunahkan untuk membaca surat-surat pendek setelah baca Al-Fatihah. Meskipun saat itu imam posisinya di rakaat yang ketiga atau keempat. Itu. Yang jeda tadi itu ada bacaan khusus nggak? Hah? Saya setiap bangun dari ruku, saya ada bacaan khususnya nggak? Oh iya, bacaan khususnya ada mas. Nanti pembahasan mengenai sunah-sunahnya nanti ada, insyaallah. Nanti sunah-sunah hay'ah. Ya.